Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Iban Raziza Maksari, NRP 52. Di video ini saya akan mempresentasikan tentang kesehatan dan keselamatan kerja pada laboratorium. Pertama-tama, saya akan menjelaskan tentang pengertian K3. Pengertian K3 ini dibagi menjadi dua, yaitu secara filosofis dan secara keilmuan. Secara filosofis, Ketiga dapat juga diartikan sebagai suatu pemikiran atau upaya untuk menjamin keutuhan dan kemampuan jasmani maupun rohani. Lalu yang kedua adalah pengertian ketiga secara keilmuan adalah sebuah ilmu, pengetahuan dan penerapannya dalam upaya mencegah terjadinya kecelakaan pada saat kerja. Ketiga dapat juga diartikan sebagai suatu bidang yang terkait dengan kesehatan, keselamatan, dan kesejahteraan manusia yang bekerja di sebuah institusi ataupun proyek. Lalu kita ke latar belakangnya. Latar belakang dari K3 laboratorium dan khususnya di laboratorium kimia. Laboratorium kimia merupakan kelengkapan sebuah program studi yang digunakan untuk meningkatkan keterampilan penggunaan dan pemakaian bahan kimia maupun peralatan analisis. Dalam penggunaan lanjut, laboratorium merupakan sarana untuk melaksanakan kegiatan penelitian ilmiah. Laboratorium kimia dengan segala kelengkapan peralatan dan bahan kimia merupakan tempat berpotensi menimbulkan bahaya kepada para penggunanya jika para pekerja di dalamnya tidak dibekali dengan pengetahuan mengenai kesehatan dan keselamatan kerja. Dengan keselamatan dan kesehatan kerja, maka para pengguna diharapkan dapat melakukan pekerjaan dengan aman dan nyaman. Lalu tujuan pembuatan peraturan pada laboratorium. Yang pertama adalah kesehatan, keselamatan, dan kesejahteraan orang yang bekerja di laboratorium. Yang kedua, mencegah orang lain terkena risiko pekerjaan laboratorium yang menyebabkan terganggu kesehatannya akibat kegiatan di laboratorium. Yang ketiga, mengontrol penyimpanan dan penggunaan bahan yang mudah terbakar dan beracun. Yang keempat, mengontrol pelepasan bahan berbahaya yang bersifat gas dan zat berbau ke udara sehingga tidak berdampak negatif pada lingkungan. Dan manfaat ketiga pada laboratorium. Jika kita telah mempelajari K3 pada laboratorium, kita akan dikenalkan dengan simbol-simbol yang tertera pada gambar. Nah, simbol-simbol yang tertera pada gambar ini adalah sebuah basis atau dasar dari sebuah bahan kimia. Jadi jika kita sudah mengetahui simbol-simbol ini, maka kita harusnya sudah tahu sifat dari bahan kimia yang tertera menggunakan simbol ini. Contohnya yang bisa meledak, terus yang mudah terbakar, beracun, dan yang bersifat korosif, dan juga yang berbahaya bagi lingkungan. Jika sebuah laboratorium atau pengguna laboratorium tidak bisa menganalisa arti simbol ini, akan timbul sebuah kelalaian dan menyebabkan kecelakaan kerja akan terjadi. Seperti gambar di samping ini, sebuah laboratorium kimia terbakar hebat. Nah, lalu kita akan membahas tentang safety gear yang dipakai pada laboratorium kimia. Yang pertama yaitu menggunakan eye protection atau pelindung mata. Di sini kita akan menghindari atau mengurangi risiko cairan kimia atau bahan kimia yang akan terkena oleh mata kita. Lalu menggunakan masker atau pelindung wajah. Di sini kita juga akan meminimalisir bau, gas ataupun cairan kimia yang bisa masuk ke dalam hidung kita maupun di mulut. Lalu adalah menggunakan sarung tangan atau pelindung tangan. Di sini sangat penting karena sangat berbahaya sekali jika kita menyentuh bahan kimia secara langsung menggunakan kulit. Karena mungkin resiko bisa korosif maupun iritasi pada tangan.
Yang kedua, gunakan sepatu yang tertutup. Di sini pun juga mengurangi resiko saat ada skenario di mana kita ada cairan yang tumpah sehingga kaki tetap aman karena terlindungi oleh sepatu ini. Dan juga menggunakan pakaian laboratorium. Nah, di sini kita akan membahas aturan bekerja dengan bahan kimia. Bila Anda bekerja dengan bahan kimia, maka diperlukan perhatian dan kecermatan dalam penanganannya. Adapun hal umum yang harus diperhatikan adalah sebagai berikut. Yang pertama, hindari kontak langsung dengan bahan kimia. Yang kedua, hindari menghirup langsung uap bahan kimia. Yang ketiga, dilarang mencicipi atau mencium bahan kimia kecuali ada perintah khusus. Atau cukup dengan mengibaskan cairan itu ke daerah hidung. Yang keempat, bahan kimia dapat bereaksi langsung dengan kulit menimbulkan iritasi atau pedih atau gatal. Kesimpulannya yaitu kita perlu sekali belajar K3 di laboratorium kimia agar tidak terjadi kecelakaan atau hal yang tidak diinginkan dalam bekerja, sehingga kita dapat meminimalisir kecelakaan yang terjadi dan menjadikan suasana kerja yang aman. Dalam bekerja, kita harus mematuhi peraturan yang telah ada atau yang telah ditetapkan, apalagi berkaitan dengan bahan yang belum kita kenal dan berbahaya. Menggunakan alat-alat pelindung agar terhindar dari larutan atau benda yang mengenai kita di saat tubuh kita bekerja, sehingga kita dapat terhindar dari bahan tersebut. Lalu sarannya yaitu, saat memasuki laboratorium kimia, sebaiknya kita mengikuti peraturan-peraturan yang ada agar terhindar dari bahaya-bahaya yang dapat ditimbulkan di dalam laboratorium. Dalam melakukan praktikum, sebaiknya praktikum didampingi dengan dosen pembimbing, profesor, maupun yang ahli dalam bidangnya. Apabila terjadi kecelakaan kerja, sebaiknya langsung melakukan pertolongan pertama pada korban. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.